Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, jika kalian mendengar kata raja, apa yang terlintas di pikiranmu? Apakah raja adalah seorang pemimpin atau raja adalah seorang penguasa? Nah, tahukah kalian jika Kristus, sang juru selamat kita, menjabat sebagai raja? Mari kita simak bersama ya. Coba kita simak ayat ini. Nah, mengapa silsilah Yesus ini dimulai dari Abraham dan bukan Adam? Mengapa bukan anak Abraham anak Daud, melainkan anak Daud anak Abraham? Bukankah Abraham lebih tua dari Daud? Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa kalimat anak Abraham menegaskan Abraham memiliki hubungan dengan Yesus, serta Yesus memiliki janji yang digenapkan kepada Abraham. Sekarang, coba kita simak ayat ini. Nah, dari ayat ini, Paulus menjelaskan nih tentang penggenapan janji Kristus kepada Abraham, serta semua bangsa akan mendapatkan berkat, sehingga Kristus Yesus menjadi sumber keselamatan, kepala gereja dan raja gereja. Dan gereja sendiri adalah bentuk perwujudan fisik dari kerajaan Allah di dunia ini. Yang kedua, mengapa Matius menuliskan nama Daud terlebih dahulu daripada Abraham? Karena ia perlu memberikan signifikansi kelahiran Kristus sebagai anak Daud, sebagai penggenapan dari perjanjian Daud atau Davidic Covenant. Sekarang, mari lihat ayat ini. Nah, dari ayat ini, kita perlu ingat bahwa Israel disebut umat Allah karena perjanjian Abraham atau Abraham Covenant. Sehingga menjadi keturunan Abraham adalah syarat untuk menjadi umat Allah. Selanjutnya, keabsahan Yesus menjadi raja dibuktikan di mana kerajaan Daud adalah kerajaan yang anggotanya ialah orang-orang yang menerima perjanjian Abraham. Nah, yang menerima Yesus berhak menerima janji Abraham. Karena apa? Karena Yesus adalah raja sah umat Allah keturunan Abraham, di mana ia adalah keturunan Raja Daud. Yang kedua adalah pengakuan Yesus sebagai raja dibuktikan dengan Yesaya 60 ayat 1-6, di mana persembahan emas, kemenyan, dan mur yang diberikan oleh orang yang datang dari Sheba, di mana barang tersebut adalah persembahan yang sangat berharga dan layak untuk dipersembahkan kepada seorang raja. Dalam Mazmur 72 ayat 10-15, raja-raja membawa persembahan di mana semua bangsa melayani Yesus sebagai raja. Perlu kita ketahui bahwa dari Nats Matius 2 ayat 2 menjelaskan bahwa orang-orang Majus mempersembahkan harta mereka kepada Yesus dengan tujuan untuk menghormati Dia yang adalah Raja. Nah, sekarang kita akan membahas ke topik berikutnya, yaitu pengurapan. Secara prinsip, pengurapan adalah syarat atau cara pengesahan untuk menjadi raja. Bagaimana dengan Yesus? Bentuk nyata dari pengurapan Yesus Kristus adalah peristiwa baptisan ketika Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya, yang terdapat di Yohanes 1 ayat 32. Yesus dan kerajaannya. Kerajaan Allah bersifat spiritual, kerajaan Allah tidak sama dengan kerajaan dunia. Ini secara sederhana, kerajaan Allah diartikan sebagai kerajaan yang pemerintahannya adalah Allah. Selanjutnya tentang Yesus dan kerajaannya. Yang pertama, kekuasaan kerajaan Allah memiliki otoritas bagi kita orang percaya. Yang kedua, semua orang percaya adalah bagian dari kerajaan Allah. Yang ketiga, kata kerajaan sebagai lambang atau menunjukkan pengaruh dari otoritas kerajaan tersebut. Selanjutnya, mengenai berkat kerajaan Allah di bumi. Yang pertama, kerajaan Allah dikenal dengan surga. Maka kebahagiaan orang percaya berada dalam surgawi. Yang kedua, Kristus memerintah kehidupan orang percaya demi kepentingan orang percaya tersebut. Yang ketiga, kita sebagai orang percaya diberikan keunikan dan keindahan dalam diri kita masing-masing melalui karya Roh Kudus yang tidak dapat kita miliki secara alamiah. Dan yang keempat, hal tersebut membuat kita dapat melihat bahwa kita telah bergabung dalam kebahagiaan sempurna bersama Allah, dan kita dapat menang atas pergumulan dan cobaan yang kita hadapi di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Yesus adalah Raja sang umat Allah keturunan Abraham, karena ia keturunan Raja Daud. Yesus sebagai Raja yang artinya bahwa tidak ada otoritas lain yang lebih tinggi. Pemerintahannya atas segala sesuatu adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sekian video dari kelompok 1, terima kasih.